Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan sharing bagaimana kita menginput Ibu Pot PP21 untuk karyawan tetap yang resign di Januari 2025. Di sini saya akan kasih contoh ada karyawan status PTKP K0, bekerja di satu pemberi kerja, statusnya pegawai lokal, jabatannya supervisor. Nah, di sini ada informasi penghasilan, gross income-nya 12.500.000 untuk gaji pokok, tunjangan jabatan 1.500.000, premi asuransi 547.000 sekian. Nah, pada saat resign karyawan tersebut mendapat bonus akhir tahun sebesar 10 juta. Ini untuk penghasilan bruto nanti akan terakumulasi secara otomatis di Cortex. Kemudian di sini ada informasi pengurang biaya jabatan. Biaya jabatan nanti juga akan terkalkulasi otomatis ya di Cortex. Nah, di sini yang kita provide adalah iuran JHT dan pensiun. Nah, ini untuk pembayaran ke BPJS Tenagakerjaan dan BPJS untuk JHT dan pensiun. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung praktek ke e-Cortex ya, bagaimana cara menginputnya. Nah, setelah teman-teman sudah login ke Cortex, pergi ke Ibu Pot di sini. Terus untuk karyawan resign kita akan masukin ke form BPA1 pemotongan bukti pemotongan A1 masa pajak terakhir karyawan. Ini sesuai dengan pedoman pada PP 58 untuk karyawan yang resign di pertengahan tahun ya. Teman-teman klik di sini BPA1. Setelah itu lalu pergi ke tab Create Ibu Pot BPA1 di sini. Nah, di sini ada beberapa klaster informasi yang dibutuhkan di dalam pembuatan Ibu Pot BPA1 ini. Di sini ada informasi umum. Di sini ada konfirmasi bekerja lebih dari satu pemberi kerja. Teman-teman pilih di sini tidak. Masa awal periode penghasilan pilih di sini Januari. Masa akhir periode penghasilan pilih Januari. Lalu status di sini normal, sudah otomatis. Kemudian pegawai asing, kita di sini pilih tidak. Kemudian teman-teman masukin NPWP di sini. Setelah masukin NPWP, teman-teman pada keyword di tab. Lalu nama, alamat, nomor paspor, negara, jenis kelamin ini sudah terisi sesuai dengan data yang ada di NPWP atau NIK karyawan tersebut. Kemudian teman-teman di sini menentukan status PTKP. Tadi di contoh kita ambil K0. Tadi di sini kita juga contohnya supervisor. Terus nama objek pajak di sini teman-teman pilih penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap. Di sini ya. Jenis pemotongan teman-teman pilih di sini kurang dari 1 tahun. Ini kurang dari 1 tahun karena karyawannya resign di Januari. Kemudian di klaster berikutnya ada gross income. Nah, gross income di sini tadi kita udah punya data. Di sini gaji pokoknya 12.500.000. Nah, di sini pembulatan kotor ada kotak kecil di sini, teman-teman. Ini kalau seandainya close up, teman-teman pilih di sini centang. Tapi karena tadi kasusnya adalah pajak ditanggung sendiri karyawan, maka saya tidak centang di sini. Terus di sini ada tunjangan PPH, PPH tidak ada tunjangannya. Terus tadi tunjangan lainnya di sini uang lembur dan sebagainya. Tadi ada tunjangan jabatan, saya masukin di sini. Honorarium dan imbalan jenisnya. Terus tadi di sini ada premi asuransi yang dibayar pemberi kerja.
Ini datanya tadi preminya 500 berapa nih? 547.500 rupiah. Penerimaan dalam bentuk natural dan kiriman lainnya dikenakan pemotongan PPh. Ini saya nolkan karena tidak ada datanya. Tantim bonus gratifikasi jasa produksi dan THR. Tadi ada bonus tahunan di sini 10 juta. Nah, sekarang masuk di deduction. Di sini ada biaya jabatan atau biaya pensiun. Ini sudah terkalkulasi otomatis di Cortex. Kemudian tadi terkait iuran terkait pensiun atau hari ini masuk JHT dan pensiun karyawan yang sudah kita potong di bulan Januari. Tadi angkanya 350.432. Setelah kita isi itu iuran pensiun, lalu masuk ke zakat atau sumbangan keagamaan. Ini juga tadi kosong karena karyawan tidak punya datanya. Di klaster berikutnya adalah income tax calculation for artikel 21 di sini. Ini adalah perhitungan PPh 21. Nah, jumlah penghasilan neto ini sudah terkalkulasi secara otomatis ya di sini. Nomor bukti pemotongan BPA 1 dari pemberi kerja sebelumnya. Jadi ini jika karyawan di tengah akhir tahun, contohnya dia dapat bukti potong bukti potong BPA 1 pada saat dia resign. Nah, teman-teman di sini bisa get data. Nah, di sini nggak ada datanya karena karyawan tersebut adalah di Januari, jadi di awal tahun. Selanjutnya di sini ada penghasilan neto dari pemotongan sebelumnya. Ini nanti kalau seandainya karyawan tersebut sudah mungkin di Januari atau di Februari, Maret atau selanjutnya itu nanti kalau dia ada penghasilan netonya ini akan terisi otomatis. Jadi setelah kita get data di sini nanti akan terisi. Jadi di Cortex ini sudah terintegrasi datanya ya dari antara pemberi kerja pertama, pemberi kerja berikutnya ketika karyawan resign. Nah, di sini adalah penghasilan neto disetahunkan. Ini adalah sama dengan penghasilan di atas 23.968. Penghasilan tidak kena pajak ini sudah otomatis sesuai dengan status PTKP. Nah, ini teman-teman nanti bisa pelajarin sendiri. Ini sudah terlock semua ya. Jadi ini udah otomatis semua terhitung. Nah, kemudian teman-teman ada di paling bawah di sini yang aktif di sini yang harus kita pilih jenis fasilitas pada masa pajak Desember atau pada terakhir. Nah, seandainya ada dia fasilitasnya, maka kita akan pilih di sini DTP atau tanpa fasilitas lainnya atau tanpa fasilitas. Di sini tanpa fasilitas. Nah, KAP ini sudah terisi otomatis 41121/100. Kemudian di sini ada NIDKU atau nomor identitas uni organisasi. Ini adalah NIDKU dari pemotong, perusahaan pemotong di sini ya. Nanti teman-teman pilih di sini. Nah, setelah dipilih semua diisi, lalu teman-teman nanti submit di sini. Nah, data yang kita submit nanti kalau kita udah submit akan muncul di sini BPH 1. Nah, ini nanti belum terbit di sini, nanti ada daftar bukti potong yang belum terbit. Di sini ada kebetulan di perusahaan saya kemarin ada 2 orang yang resign di bulan Januari dan saya udah create di sini. Ini contohnya ya. Oke, demikian sharing kali ini. Semoga video ini membantu teman-teman sekalian. Terima kasih.